Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, aku mau menyapa teman-teman Uklikers di Indonesia. Karena bagaimanapun channel ini dibangun pertama kali dari senapan uklik. Jadi udah lama sekali kita gak menyapa teman-teman uklik Indonesia. Mudah-mudahan kalian dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun dengan berbagai gempuran senapan PCP yang sangat marak di Indonesia, dengan varian harga yang sangat murah meriah dan banyak sekali tipe dan varian di Indonesia, tapi aku selalu yakin bahwa pertumbuhan senapan uklik pun gak kalah pesat dibandingkan dengan senapan PCP di Indonesia saat ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan coba mengulas dan membahas kembali senapan uklik, senapan merek apapun itu. Senapan uklik di Indonesia variannya sangat banyak sekali. Dimulai dari brand Sharp, kemudian ada Canon, kemudian ada Benjamin, kemudian ada Bramasta, kemudian ada Jakvan, kemudian ada dari Jawara juga. Apapun merek senapan uklik teman-teman di rumah, kita dipersatukan dengan satu laras, kita dipersatukan dengan satu kegemaran yang sama, yaitu nguklik. Jadi senapan uklik ini banyak digunakan oleh teman-teman junior atau para newbie. Kemudian ada juga yang memang betul-betul sudah senior karena memang sudah sangat fanatik dengan senapan uklik. Beliau ini masih mempertahankan uklik di rumahnya dan masih menggunakan ukliknya untuk hanya sekedar berhobi ataupun berburu di alam liar seperti itu. Kita akan coba bahas senapan uklik ini, senapan dengan pressure yang rendah teman-teman. Senapan ini memiliki power yang tidak begitu kencang dibandingkan dengan power yang dimiliki oleh senapan PCP atau Pre-Charge Pneumatic. Makanya kita rekomendasikan senapan ini untuk teman-teman memulai berhobi sebelum next level ke senapan yang tekanan tinggi yaitu PCP. Jadi senapan ini untuk menghasilkan anginnya kita dengan cara diuklik teman-teman. Jadi diukliknya itu sendiri bermacam-macam varian. Ada yang diukliknya 5 kali, ada yang 10 kali, bahkan ada beberapa brand yang diukliknya itu sampai 40 kali uklik. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kegemaran teman-teman dan keinginan teman-teman yang mana. Jadi prinsip dasarnya tetap sama, uklik seperti itu. Di depan kita di sini ada Jawara TGR Deluxe. Mungkin teman-teman tidak asing lagi karena senapan ini pertama kali muncul di Indonesia setelah brand-brand besar keluar seperti Sharp, Canon, Benjamin. Kemudian muncullah Jawara TGR Deluxe dengan warna yang baru ya untuk teman-teman pecinta senapan uklik di Indonesia. Kita akan coba jabarkan bagaimana spek dari si Jawara TGR Deluxe V5 ini. Oke teman-teman, di sini kita punya tabung dengan OD25. Kemudian tabung angin atau penampung anginnya sudah menggunakan kuningan V5. Kemudian untuk laras, di sini udah ada laras baja dengan alur 12 dengan panjang 65 cm. Kemudian pada bagian chamber sudah menggunakan aluminium. Jadi secara teknis bahan, basic chamber ini sudah mumpuni untuk teman-teman bermain di power yang sedikit besar. Jadi biasanya kalau misalkan chamber itu terbuat dari bahan ABS atau hard nylon atau plastik, biasanya ada maksimal pompa yang direkomendasikan untuk memompa senapan tersebut. Kalau misalkan Jawara TGR Deluxe, kenapa saya memilih senapan ini untuk dipublish pada saat dulu untuk di-upgrade secara spesifikasi? Karena memang basic dari si chambernya sudah menggunakan aluminium, jadi sudah sangat proper ketika kita gunakan seperti itu. Di sini terdapat ada satu baut untuk pengencang si chamber. Jadi untuk modifikasinya memang kita harus memodifikasi kembali dengan menambahkan baut pengencang si chambernya itu sendiri seperti itu. Kemudian untuk grendelnya sudah menggunakan sistem otomatis. Jadi senapan uklik Jawara ini mempunyai sistem angin lepasan. Jadi tidak menggunakan hammer seperti Benjamin Franklin yang masih menggunakan pemukul hammer untuk memukul si anginnya. Tapi sistem pada Jawara TGR Deluxe ini sudah persis seperti Sharp Tiger, Sharp Innova, dan Canon. Beberapa Canon yang memang sudah sama seperti Sharp seperti itu. Untuk popor standarnya seperti ini looksnya. Ini senapan yang memiliki popor berbahan mahoni atau mahogani dengan finishing yang ya cukup
cukup lah ya untuk kita di Indonesia untuk kelas lokalan. Kemudian untuk trigger, ini trigger yang dibilang lembut tidak, dibilang alot juga nggak begitu alot. Jadi untuk triggernya cukup juga, ketika digunakan juga cukup lumayan nyaman. Kemudian si triggernya ini dia sebetulnya bisa dimodifikasi, tapi untuk kali ini kita perlihatkan format standarnya terlebih dahulu ya. Kemudian ada lock trigger di bagian samping kanan, jadi kita bisa lock senapan ini teman-teman dengan model khas pada senapan-senapan Oakleek pada umumnya. Pada bagian belakang ada karet penyangga, tujuannya agar ketika kita gun handling itu dia posisinya tidak tidak licin ya, seperti itu. Kemudian di sini ada terdapat seher pompa. Nah, ini bahannya masih aluminium, jadi ketika kita up ke depan ini bisa diganti dengan hard nylon atau teflon seperti itu. Kemudian kita ke bagian depan. Di sini ada as. Sebetulnya ini fungsinya, as yang pertama ini dia untuk mengikat si stang pompa. Kemudian yang ini tuh dia untuk mengencangkan bagian tutup depan. Jadi tutup ini bisa dibuka seperti itu teman. Yap. Untuk pengencang tabung tuh dia dikencangkan di bagian sini seperti ini. Terdapat cincin pengikat antara ujung tabung dengan laras, tujuannya agar dia simetris. Kemudian ketika terjatuh di hutan, larasnya tidak begitu terdampak begitu banyak ya ketika crash itu terjadi. Kemudian di bagian depan kita pasangkan peredam dengan merek Wagon. Dan untuk kelengkapan teleskop, kita menggunakan Markul Asylum 416x44 SF FEP. Sebetulnya teleskop ini sangat direkomendasikan untuk senapan PCP. Tapi saya kira Oakleek pun harus naik spek. Kita bisa gunakan aksesoris-aksesoris yang biasanya digunakan di senapan PCP. Why not? Gak jadi masalah karena kenyamanan itu kita yang rasakan ya. Kemudian teknologi dari si teleskopnya juga sudah FEP, jadi ketika di zoom itu reticle ikut membesar seperti itu. Pengaturan lock turret, jadi kita tinggal putar saja dan lock bagian bawah dan samping juga sama ya, seperti ini. Terdapat parallax di samping kiri kita untuk mengatur fokus pada si bidikan kita. Oke teman-teman, senapan ini memiliki kaliber 4,5 atau 177 yang masih sangat legal di pasaran. Teman-teman, senapan ini memasukkan pelurunya dengan cara satu persatu atau one by one single shot. Jadi, menggunakan senapan Oakleek itu harus sabar sekali. Kita nggak perlu tergesa-gesa dengan menggunakan senapan Oakleek karena setiap shotnya kita harus mempunyai pengalaman yang luar biasa seperti itu. Dengan speed yang rata-ratanya di 600 sampai 700 fps atau feet per second untuk kaliber 177 dengan berat peluru di 8 grain sampai 9 grain. Jadi speednya memang tidak begitu tinggi dengan digunakan peluru yang berat 8 grain seperti itu. Tapi tetap yang namanya menggunakan senapan kita harus betul-betul safety karena bagaimanapun ini adalah sebuah kegiatan yang betul-betul berbahaya. Senapan mau sekecil apapun dia bisa melontarkan peluru, ketika kita sudah memutuskan untuk menembakkan satu butir peluru keluar dari larasnya, kita tidak akan pernah bisa membuat peluru itu kembali ke larasnya dan tidak jadi tembakan seperti itu. Jadi bagaimanapun teman-teman menggunakan senapan Oakleek, saya himbau untuk tetap safety, tetap mengutamakan keamanan diri sendiri dan orang lain agar kegiatan kita bisa berlangsung ke depannya lebih nyaman lagi seperti itu. Kita akan coba operasikan sedikit saja senapan ini, bagaimana cara kita untuk menggunakan senapan Oakleek bagi pemula. Bagian bawah di sini ada bipod, kita sengaja pasangkan bipod biar yang tadi saya bilang Oakleek harus naik level. Jadi jangan sampai teman-teman Oakleek, anak-anak Oakleek disepelekan oleh teman-teman yang pengguna PCP dengan harga mungkin belasan juta, puluhan juta. Meskipun kita menggunakan Oakleek, tapi tetap kita dalam satu koridor yang sama, salam satu laras, dan berhobi menembak atau berburu seperti itu. Untuk bipod ini kita pasang yang
tipe SR. Kemudian untuk connectingnya kita gunakan adaptor rel Picatinny, kita pasangkan di bagian popor bagian depan. Ini sengaja di bagian depan agar dia bisa fleksibel, jadi kita bisa gunakan dan lepas. Kita coba gunakan senapan ini, kayak seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita ingin memompa, kita cukup arahkan bipodnya ke bagian depan seperti ini. Jadi biar lebih nyaman ketika kita pompa. Sebetulnya yang paling pasti untuk teman-teman pula, saya ingin mengkhususkan senapan ini untuk teman-teman uklikers, kemudian dikhususkan untuk teman-teman pemula. Untuk cara terbaik ketika kita memompa uklik, itu tangan selalu usahakan di bagian atas, jangan di bagian laras seperti ini. Ada juga teman-teman yang menggunakan bagian depan seperti ini untuk memegang ketika kita memompa. Sebetulnya nggak jadi masalah, cuman ada impact negatif ketika kita sanggahan tangan itu di laras seperti ini. Kenapa? Laras ini kan dia ada selisih antara tabung dengan laras. Ketika kita tekan 1-2 kali penekanan nggak jadi masalah. Tapi ketika kita menguklik bertahun-tahun, ini laras kena press dan akan berdampak pada bengkoknya laras tersebut. Makanya saya selalu ngasih tutorial bagaimana tangan kiri memegang untuk sanggahan senapannya ketika dipompa. Jadi lebih baik di sini, di teleskop saja nggak jadi masalah, karena teleskop rata-rata berubahnya sangat kecil sekali ketika kita pegang, hanya seperti ini. Jadi tangan kanan memompa seperti ini. Jadi cara memompanya seperti ini teman-teman. Kita buka, kita pentokkan ke bagian ujung, lalu kita pompa lagi. Jadi tetap. Dan cara untuk membukanya mungkin teman-teman bisa gunakan jempol saja, seperti ini. Ketika memompa, buka, dorong, tutup. Tutupnya sebetulnya nggak perlu full, karena ketika sudah menguklik mengujung, ketika kita dorong tuh angin sudah masuk sebetulnya seperti ini. Berarti barusan ada kurang lebih 3 pompa, dan kita coba dengarkan suaranya menggunakan peredam wagon. Suaranya super senyap, jadi efektivitas peredam wagon untuk meredam senapan Jaura TGR Deluxe dengan 4 kali pompa itu sangat efektif sekali. Membuat bidikan kita nggak sadar bahwa senapan sudah diletuskan seperti itu. Oke teman-teman, kemudian cara selanjutnya adalah kita ingin melepas bipod. Melepas bipod sebetulnya sederhana. Kita cuma lepas kenoknya di bagian samping kanan seperti ini. Nah, sudah terbuka secara otomatis dan senapannya sudah tidak menggunakan bipod lagi. Kenapa saya gunakan bipod pada video kali ini adalah yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa teman-teman uklik tuh harus naik level. Jadi kita harus percaya diri bahwa apapun yang terjadi pada perkembangan senapan Indonesia, senapan uklik merupakan senapan pertama di Indonesia yang menghiasi teman-teman bediler. Jadi bagaimanapun ini adalah senapan legendaris, senapan para suhu sebelum senapan PCP masuk ke Indonesia, seperti itu. Kemudian jarak efektif sebetulnya pada senapan uklik itu, dia memiliki range akurasi di kisaran 20 meter sampai 50 meter. Tapi saat ini seiring dengan perubahan teknologi dan informasi yang masuk dari barat ke kita, dari luar ke kita, sekarang Indonesia mampu menghasilkan kualitas senapan uklik yang begitu luar biasa. Senapan uklik bisa sampai akurasi 100 meter, 80 meter. Dan itu memang salah satu yang membuat saya sangat bangga sekali dengan teman-teman di Indonesia, bahwa perkembangan itu bisa kita terapkan di Indonesia. Kemudian kita nggak bisa tinggal diam. Ini harus betul-betul kita kembangkan. Senapan uklik itu nggak bisa kita biarkan mati begitu saja. Jadi dengan adanya pertumbuhan tersebut, kita juga bisa meningkatkan kualitas secara produk ya. Sebetulnya basic senapannya sudah mumpuni untuk yang satu ini. Kemudian ke depan kita akan coba
lakukan modifikasi, bagaimana cara memodifikasi senapan Jawara Tiger Deluxe hingga dia menghasilkan tampilan yang bagus, kemudian fungsional, secara akurasi juga dia bisa main long range, kemudian secara power juga bisa lebih ditingkatkan, hingga menghasilkan speed yang lebih tinggi teman-teman dibanding dengan speed bawaannya di 600-700 fps. Kemudian dibekali dengan tabung OD25, itu secara diameter tabung yang cukup lumayan besar, kemudian bahannya sudah kuningan. Jadi tabung-tabung dengan bahan kuningan itu dia mempunyai kekuatan atau daya pakai yang cukup lumayan lama dibandingkan bahan aluminium seperti itu. Kemudian yang tadi kita bahas, di sini ada seher pompa atau piston. Nah, biasanya yang diganti adalah bagian atas. Ini masih bahan aluminium. Kita bisa gunakan bahan teflon untuk mengganti si bahan tersebut, si pistonnya itu sendiri. Kenapa kita harus ganti, teman-teman? Lama-kelamaan, meskipun kita sering kasih minyak bagian sini, kemudian minyak bagian sini, dan kita pompa-pompa seperti ini, tapi tetap traksi terjadi antara dural dengan kuningan bertemu. Karena kita akan menguklik ribuan kali, ratusan sampai ribuan kali, ini akan terjadi sebuah traksi. Makanya untuk meminimalisir traksi itu terjadi, kita ganti dengan seher atau piston bahan teflon ya, hard nylon warna putih atau hitam. Kenapa? Karena ketika hard nylon atau teflon bertemu metal, itu tidak terjadi traksi. Jadi tidak membuat si tabungnya rusak. Biasanya kalau misalkan sudah terjadi traksi, dinding-dindingnya akan terlihat seperti tergores, kemudian si warna dari pipa bagian dalamnya pun dia akan mengelupas dan keluar warna kuningannya. Dan itu saya kira sedikit kurang baik ya. Dan senapan uklik ketika kita melakukan pemompaan itu tidak bisa di cancel seperti pada PCP. Ketika kita kokang kita cancel. Kenapa tidak bisa di cancel? Karena ini angin lepasan, jadi tidak menggunakan sistem hammer. Jadi kalau misalkan PCP itu ketika kita ingin cancel, kita mengcancel hammer, pemukul hammernya agar dia tidak bisa memukul. Kalau ini tidak, nggak bisa. Kita nggak bisa membuat si anginnya kosong tanpa diledakkan. Jadi pastikan menggunakan senapan uklik ketika target belum ada di depan mata. Usahakan uklik jangan dulu dioperasikan, harus kondisi kosong. Karena kenapa? Ketika kita lupa, terjadi human error, kita pompa, kemudian kita letakkan peluru dan masukkan. Ketika kita simpan, kita lupa, itu bisa tertembak sendiri. Dan itu sangat berbahaya, apakah diri kita sendiri yang tertembak oleh proses itu, ataupun orang lain yang tertembak. Seperti itu teman-teman. Makanya tetap safety. Saya usahakan, aku akan concern. Oke teman-teman, udah kita pasang. Oke teman-teman, ini ulasan sangat sederhana sekali mengenai senapan Jawara Tiger Deluxe dengan format standar atau original. Dan ini adalah mungkin video yang akan men-trigger kita untuk membuat konten-konten uklik ke depannya. Jadi setelah ini kita akan coba melakukan beberapa modifikasi pada senapan yang standar ini. Mulai dari kita akan merubah laras. Kita akan merubah laras ke yang lebih proper, lebih profesional. Kemudian kita akan mencoba mengganti popor agar dia bisa secara tampilan lebih keren. Dan seperti yang kita bilang tadi, uklik harus naik level. Kemudian bagian trigger, karena yang tadi saya bilang trigger ini tidak begitu keras dan tidak begitu lembut, jadi kita akan coba pasangkan kembali trigger match. Kemudian untuk kokangan kita bisa menggunakan yang sistem semi tube yang berbahan stainless, nanti kita akan coba pasangkan. Kemudian piston pompa kita akan gunakan teflon agar tidak terjadi traksi antara piston dengan si tabungnya. Kemudian untuk tabung V5-nya memang secara bawaan sudah sangat bagus karena dia udah V5, tapi kita akan coba nanti modifikasi juga secara tabung agar dia
tingkat kompresi yang cukup lumayan besar dan padat untuk mengatur angin nanti keluar, seperti itu. Untuk chamber mungkin nanti di next kita akan coba modifikasi ya. Kalau misalkan kita memungkinkan untuk memodifikasi chamber, kita akan coba modifikasi chamber agar chambernya bisa lebih proper. Tapi secara standar juga chambernya memang sudah bagus, berbahan aluminium. Senapan ini memang dikerjakan secara CNC ya, karena diproduksi secara massal. Senapan ini bukan produksi rumahan, ini sudah diproduksi dari 5 tahun yang lalu sampai 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang udah sangat bisa dibilang tingkat eksisnya masih bertahan ya untuk senapan ini. Teman-teman, setelah nanti kita melakukan modifikasi, kita akan coba jelaskan nanti per part. Mudah-mudahan lancar. Kemudian teman-teman juga bisa terinspirasi untuk meningkatkan senapan teman-teman ke level yang lebih premium. Jadi yang tadi saya jelaskan, senapan apapun yang ada di rumah, mau Sharp Tiger, mau Sharp Innova, mau Canon, mau Benjamin Franklin, mau Jakvan, mau Bramasta, itu sama aja. Mudah-mudahan bisa menuntun teman-teman ke modifikasi yang lumayan bagus. Saya Cipto Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Salam uklik. Boom!